Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa lisidqi wa wafa amma ba'du. Anak-anakku, selamat jumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kali ini. Marilah untuk mengawali pertemuan kita baca dulu doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Mari kita baca bersama-sama surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini materinya adalah memahami Al-Quran. Yang pertama, kandungan Quran surat An-Nisa 146. Yang kedua, kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dan kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134. Yang pertama, kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 ini menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Adapun hadis yang terkait, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yughallu alaihim qalbul mu'mini ikhlasul amali wan nasihatu liwaliyil amri wa luzumul jamaah. Rawahu Ahmad. Yang artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya: ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku, setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik.
Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Kita lanjutkan. Yang kedua, kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir rasi minal jasad, yang artinya sabar adalah bagian dari iman sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Sabar bisa diartikan sebagai tahan menderita, tabah, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian atau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Anak-anakku, adapun macam-macam sabar. 1. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Sabar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar menerima dan menghadapi musibah. Kita lanjutkan yang ketiga, kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134. Ayat 134. Ini menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf sebagaimana sabdanya, ngan Aisyata ngan Anasin lola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'aka wa'fu amman dzalamaka, rawahul Baihaqi. Yang artinya, dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang mendolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan hal itu merupakan fitrah sebagai manusia. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ini berarti bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena itu mustahil kecuali Rasulullah SAW yang maksum atau senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepadanya. Nah, anak-anakku, demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Agar kalian lebih memahaminya, ini ada beberapa pertanyaan, tolong kalian kerjakan. 1. Jelaskan isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134. 2. Sebutkan macam-macam sabar. 3. Berilah 3 contoh wujud perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 4. Berilah 3 contoh wujud perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian kerjakan dalam buku tugas kalian masing-masing.
Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila mana banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila al-aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.